Baru saja kita mendengar bahwa Ustadz menyatakan di bulan Ramadan ini Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah. Nah, apakah di bulan Ramadan ini dosa itu juga mendapat keistimewaan? Dosa syirik akan diampuni oleh Allah, tapi apakah manusia juga harus bertobat dulu dari syiriknya, baru kemudian Allah baru mengampuni dosa-dosanya di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bagus pertanyaannya. Bertanya dan langsung dijawab sendiri deh. Ada isyaratnya. Baik. Tadi disampaikan bahwa Ramadan itu siang malam ada ampunan Allah. Malamnya di Al-Bukhari nomor 37. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat di malam Ramadan kemudian bertobat di malamnya, dia berdoa, maka diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Siangnya dia puasa, dia berdoa, beramal soleh, diampuni semua dosa-dosanya sepanjang dia bertobat. Pertanyaannya, Ustadz, ini siang malam ada ampunan dosa, lantas bagaimana dengan dosa syirik yang disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa tadi ayat ke-48 paling kanan sebelah bawah? Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku syirik dan mengampuni selain itu pada siapa yang dia kehendaki. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud tidak mengampuni di sini kalau orang itu tidak tobat selama hidupnya, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa syiriknya. Karena itu kalimatnya menggunakan la. Jadi ada la, ada lan, ada lam, itu beda. La dengan lan itu berbeda. Kalau kalimatnya lan itu berarti harfu nafyin wastiqbalin, never maknanya, enggak akan pernah. Di kalau lan misalnya innallaha la yaghfiru, itu sampai kiamat pun tidak akan pernah diampuni. Tapi kalau kalimatnya la, pernah musyrik, tobat. Sebelum kiamat kurang 2 hari, tobat misalnya. Tobat, menangis dia jatuh air matanya. Maka turun ampunan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan bisa kembali kepada Allah dengan maghfirahnya. Pernahkah kita dengar kisah banyak di zaman Nabi orang yang syirik? Bukankah para sahabat awalnya menyembah patung-patung dan mereka menyekutukan Allah? Lantas bagaimana ketika mereka berislam, bertobat, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab? Kalau Allah tawarkan surga pada ahli syirik untuk bertobat dan belum mampu membuat mereka kembali kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah kemudian harus memuliakan dan mengampuni dosanya? Maka turunlah di sini Quran surah ke-39 ayat 53. Quran surah 39 ayat 53. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah Muhammad SAW, katakan pada semua hambaku, kalau merasa punya dosa banyak, jangan putus asa dari rahmatku. Rahmatku lebih luas daripada murka yang aku siapkan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sepanjang dia mau tobat, semua dosa akan Allah ampuni tanpa batasan. Allahu taala a'lam bissawab. Baik. Ada yang lain barangkali? Bismillah. Ada lagi Pak Ustaz? Baik, masyaallah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah Pak Ustaz. Masyaallah. Tadi subuh sahur? Subuh belum. Bagus ya. Kalau sahur saya repot nanti. Baik. Silakan. Kalau pertanyaan saya memang benar ingin bertanya karena belum ada jawabannya Pak Ustaz. Baik. Jadi kadangkala kita suka tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari terjebak atau masuk dalam perilaku syirik yang tanpa kita sadari gitu Pak Ustaz. Misalkan nih, saya pergi ke dokter, ya kan? Setelah pergi ke dokter, penyakit saya terobati, sembuh gitu. Dan akhirnya saya bisa bilang ke teman saya, lu ke dokter Sia aja tuh, pasti lu sembuh deh dari penyakit itu. Tanpa sengaja bahwa kita lupa yang memberikan sakit dan sehat tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita masuk dalam perilaku syirik tersebut? Yang kedua Pak Ustadz, apakah dosa-dosa syirik juga ada tahapannya gitu, ada levelnya? Kayak pedes level 1, level 2 gitu Pak Ustadz. Kayak keripik. Iya. Kemudian yang ketiga, nah bagaimana? Sebentar, ada berapa pertanyaannya? 3, tapi jadi 1 jawaban kali Pak Ustadz. Baik. Yang ketiga, bagaimana supaya kita terhindar dari dosa-dosa syirik Pak Ustadz? Baik. Terima kasih Pak Ustadz, mau jawab. Baik, saya jawab yang ketiga dulu ya. Bagaimana supaya kita terhindar dari dosa syirik? Jawabannya sederhana, jangan syirik. Baik ya, itu satu. Baik, kita sekarang ketahui dulu. Untuk menghindari dosa syirik itu kita harus kenali berapa ragam dosa syirik
Kemudian apakah kasus yang Anda sampaikan di awal tadi termasuk bagian dari syirik atau pengantar kepada syirik yang bisa ditutup dengan amalan-amalan yang lain? Syirik itu dibagi oleh para ulama kepada dua bagian. Ada syirkul akbar, syirik yang terbesar. Yang ini masuk dalam klasifikasi pertama dari 7 jenis dosa besar, yaitu langsung menyekutukan Allah, menyekutukan Allah dengan ucapan ataupun perbuatan. Misal, Anda yakin Allah misalnya Tuhan yang sesungguhnya, tapi saat bersamaan Anda juga misalnya ikut-ikutan ibadah di tempat agama lain, atau datang kepada misalnya minta-minta kepada dukun, paranormal dan sebagainya dengan pengharapan bahwa mereka bisa memberikan apa yang Anda harapkan. Maka itu disebut dengan syirkul akbar. Atau percaya pada benda-benda. Anda koleksi keris misalnya kan, Anda koleksi misalnya seruling, di situ Anda katakan dengan punya keris ini saya akan punya kekuatan sampai bisa jalan di atas air. Ya, misal ini masuk dalam syirkul akbar. Yang kedua ada syirkul asghar, syirik yang paling ringan, namanya riya. Riya, pamer atas amalan-amalan atau perbuatan baik yang telah dilakukan atau sedang akan dilakukan. Maka konsekuensinya yang kedua ini seketika menggugurkan semua amal. Misal Anda mau berinfak di bulan Ramadan, sudah disiapkan infaknya misalnya 100.000, tapi begitu mau dimasukin ke dalam kencelengan, Anda kemudian perkenalkan dulu 100.000 ya. Nah, itu riya namanya. Begitu Anda kerjakan, turun Quran surah kedua ayat 264. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang beriman, jangan engkau gugurkan semua amalan yang pernah engkau kerjakan dengan perbuatan yang merusak. Contohnya riya, infak riya, salat riya. Anda tarawih pengen dilihat orang, supaya orang tahu saya tarawih, itu riya. Sebelum tarawih Anda merasakan itu, bikin status. Nih, saya ingin sampaikan pada dia, jangankan dia, saya pun bisa tarawih. Bikin status, baru dibikin status sudah hilang semua amalan tarawihnya. Habis. Ya, hati-hati. Sekarang ada musim umrah nih, Ramadan. Begitu orang umrah, misalnya ngumpulkan orang, boleh silakan minta maaf, minta doa boleh, tapi jangan riya. Kumpulkan orang sekompleks, RT, Anda sampaikan, maaf, ini umrah pertama saya mohon maafkan kesalahan saya. Kalau ada dosa-dosa mungkin saya tidak tahu, tolong mohonkan pemaafannya. Ini umrah pertama saya ingin sukses. Barangkali saya orang pertama juga di komplek ini yang baru umrah. Pak RT belum, Pak RW belum, ya teman-teman. Saya doakan di Ka'bah, itu belum berangkat sudah habis pahalanya. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, Ustaz, saya tidak disadari dari keluar kalimat-kalimat. Ya, ini dokternya bagus, dia pasti sembuh dan seterusnya. Harusnya Anda katakan insya Allah. Kalau hal-hal yang tidak disengaja dan tidak diniatkan untuk berbuat seperti itu, maka dosa-dosa itu termasuk kategori dosa yang langsung bisa ditutup dengan sholat, ditutup dengan Ramadan, ditutup dengan Jum'ah. Hadisnya hadis Muslim, dalilnya nomor hadis 233. Nabi menyampaikan, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, termasuk Ramadan ke Ramadan, menggugurkan dosa-dosa kecil yang tak sengaja dan tak diniatkan terjadi seperti itu. Kalau sadar kemudian salah, cepat istighfar. Itu rumusnya di Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Paham insyaallah?